Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewa Aji Saputro. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Sistem Kontrol Digital. Oke, langsung saja. Pengertian sistem kontrol digital. Sistem kontrol digital adalah cabang sistem kontrol dengan proses dalam kawasan waktu kontinu yang dihubungkan dengan controller berupa kontroler digital sebagai elemen kontrol yang mengendalikan sistem dan melakukan komputasi waktu diskrit. Tergantung pada persyaratan, kontroler digital dapat berbentuk microcontroller dan ASIC untuk komputer desktop standar. Karena komputer digital adalah sistem diskrit, maka transformasi Lipschitz yang digunakan dalam sistem kontrol diganti dengan Z-transform. Sejarah sistem kontrol digital. Perkembangan instrumentasi dan sistem kontrol yang dimulai tahun 1930 hingga saat ini dipengaruhi dua faktor, yaitu kebutuhan pemakaian dan kemajuan teknologi. Kebutuhan pemakaian dalam menangani proses yang semakin rumit dan besar ini akan menuntut peningkatan teknologi sistem kontrol. Dalam mengatasi hal ini, maka pemilik pabrik owner berusaha lebih meningkatkan sistem otomatisasi pada pabrik untuk tujuan optimasi pengoperasian pabrik. Suatu dengan kebutuhan pemakaian ini, maka para pemasok vendor peralatan instrumentasi dan kontrol menawarkan sistem yang terintegrasi antara pemantauan, pengontrolan, serta sistem penyimpanan dan pengambilan data. Pemanfaatan sistem kontrol digital. Beberapa produk otomatis ini sudah menjadi kebutuhan dasar dalam suatu rumah tangga, misalnya suatu perangkat televisi yang dilengkapi dengan remote control. Dengan mudah kita dapat beralih dari saluran satu stasiun televisi ke stasiun televisi lainnya. Sembari bermalasan bergolek di depan televisi, kita dapat mengatur besar kecilnya volume, konsen gambar, dan sebagainya. Kelebihan sistem kontrol digital. Yang pertama, mudah dalam mendesainnya, penyimpanannya informasi lebih mudah, ketelitiannya lebih besar, kerjanya dapat diprogram. Sistem analog dapat juga diprogram, tetapi lebih kompleks dan terbatas. Rangkaian digital lebih rendah NOS-nya. Rangkaian digital dapat difabrikasi dalam IC chip. Komponen sistem kontrol digital. Yang pertama, proses. Beberapa variabel dinamik tentu saja terlibat dalam suatu proses dan mungkin digunakan untuk mengontrol suatu variabel pada saat yang sama. Akan dijumpai proses-proses variabel tunggal dan proses-proses variabel banyak. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai pengambilan data dari besaran fisik yang melibatkan beberapa variabel seperti tekanan pneumatik, tegangan listrik, dan arus. Lalu ketiga, evaluasi. Langkah yang diambil selanjutnya adalah mengamati pengukuran dan menentukan tindakan apa yang harus diambil. Langkah ini disebut sebagai evaluasi proses kontrol sekuensial. Yang keempat, elemen kontrol atau komponen sistem kontrol. Elemen terakhir dari loop proses kontrol adalah komponen yang secara langsung mempengaruhi proses, merubah variabel dinamik dan membawanya ke dalam kondisi set point. Lalu diagram blok. Komponen atau proses yang dikontrol dapat direpresentasikan dengan suatu digital block. Lalu kedua, hubungan input output mempresentasikan sebab dan akibat dari proses. Contohnya input, proses, output. Jenis sistem kontrol digital. Yang pertama, sistem analog merupakan sistem yang didefinisikan dalam suatu jangkauan batas waktu kontinu yang amplitudenya mempunyai nilai yang kontinu. Yang kedua, sistem diskrit merupakan sinyal yang harus didefinisikan dalam suatu saat waktu diskrit. Amplitudenya mempunyai nilai hanya pada saat tertentu saja. Yang termasuk sinyal diskrit yaitu sinyal digital dan sinyal data tercuplik. Yang
Ketiga, sinyal data tercuplik merupakan sinyal diskrit yang mempunyai amplitudo yang kontinunya pada waktu cuplik atau sampling time tertentu. Yang keempat, sinyal digital merupakan suatu sinyal diskrit dengan amplitudo terkuantitasasi. Sinyal tersebut kemudian direpresentasi dengan sederet bilangan, umumnya bilangan biner. Dampak positif sistem kontrol digital. Langsung dampak dari suatu industri yang menggunakan sistem kontrol digital adalah proses suatu pekerjaan menjadi lebih cepat, teliti, dan efisien, di mana segala proses telah dimasukkan ke dalam suatu komputer dan dapat diulang sesuai kebutuhan hingga proses yang dilakukan selesai. Dan dengan adanya sistem kontrol digital akan memudahkan pekerja manusia karena kita hanya tinggal diam di ruang kontrol untuk merintahkan seluruh proses yang diinginkan. Lalu dampak negatif. Dampak negatif dari suatu industri yang menggunakan sistem ini akan memerlukan suatu komponen yang mendukung sistem digital, di mana komponen tersebut akan lebih banyak memakan biaya dan akan mengurangi lowongan kerja karena seluruh proses suatu industri tinggal diperintahkan dari suatu ruang kontrol dengan bantuan komputer. Jadi kesimpulannya, penggunaan sistem kontrol digital adalah kemajuan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Walaupun masih ada kendala dalam sistem ini, namun pengembangannya terus dilakukan demi mendapatkan kemudahan dan pada penggunanya. Namun sistem ini memiliki sisi negatif, di mana akan mengurangi lowongan pekerjaan karena dengan adanya sistem ini hanya dibutuhkan sedikit pekerja dalam suatu industri atau pabrik. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.